Kita balik lagi di Generasi Mecin. Sekarang saya berada di bangku penonton barengan teman-teman dari Unkris jurusan IT dan sudah bersama salah satu mahasiswanya. Waduh, gila. Rambut Anda wangi sekali sepertinya. Nih sambil saya ini ya. IT semester berapa? Semester 5. Oke, nama-nama. Nama saya Romi Andriansyah. Romi Andriansyah. Romi Andriansyah. Iya ya. Nama di Tinder? Pasti Anda punya. Pasti Anda punya kan? Punya nggak? Ini kita lagi bahas ekonomi digital loh. Kamu anak IT punya sosial media apa aja? Instagram? Twitter? Enggak. Gak punya? Facebook? WhatsApp, Telegram. Wah, Telegram. Lain nggak? Lain enggak? WeChat? Nggak ada. Enggak. Nggak ada ya? Tinder? Tinder. Pasti sih itu. Pastilah. Kamu match-nya sama siapa? Sama kabel ya? Enggak. Enggak ya? Tinder enggak. Enggak ya? Oke. Ini ketahuan ada gap generasi kayak sebelah sini kayak Tinder apaan sih gitu. Bapak Tinder coba di-download dulu Pak aplikasinya Pak. Menyenangkan kok Pak. Ada yang mau ditanya nggak? Di depan ada praktisi, ada pembuat regulasi juga. Ada yang mau ditanya nggak sebagai calon pekerja IT di masa depan? Ada sih. Apa? Sebelum saya bertanya, saya mau menyinggung soal jawaban dari Pak Antoni soal statement Bapak yang bilang kalau orang nggak berubah dalam teknologi itu mati. Nah, statement Bapak itu tertuju, saya kurang setuju kalau Bapak statement itu. Tapi statement itu kalau digambarkan kepada orang yang dimana suatu tempat pemerataan teknologi dan internet itu sudah meluas, tapi orang itu tidak mempergunakan internet dan teknologi itu dengan layak. Nah, tapi untuk orang yang di daerah sana, untuk orang-orang yang belum terjamah, meskipun pemerataannya baru sedikit, nah itu kurang adanya pemerataan yang lebih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Mas Arka, gimana sih pemerataan di wilayah-wilayah di sana, sedangkan pemerataan yang di sini pun itu yang di kota pun itu belum, meski sudah lebih nih, sudah lengkap, tapi masih banyak orang yang tidak memperdayakan teknologi dan itu sebagai adanya tuh. Seperti ada contohnya nih, kayak misalkan Gojek. Nah, itu Gojek kan itu udah merata tuh dalam teknologi dan segala macam. Tapi ada beberapa oknum yang tidak menggunakan fasilitas Gojek itu sendiri. Nah, teman kamu ada yang nggak pakai Gojek berarti? Bukan layanan ya, maksudnya kayak dia sebagai mitra. Nah, kan banyak tuh yang kayak ojek pengkolan gitu. Konvensional lah. Nah, itu adanya kayak misalnya di Jakarta pun masih banyak. Nah, sedangkan di Jakarta itu cakupan untuk pemerataan teknologi internet itu sudah harusnya tinggi, rata, ya. Sudah rata. Nah, itu bagaimana dari pemerintah sendiri untuk melaksanakan pemerataan seperti itu. Nah, udah sih itu aja pertanyaan saya. Oke. Mungkin yang pertama dari Mas Tony dulu, bisa didefinisikan lagi soal sebenarnya itu ada istilah adapt or die kan sebenarnya kan, adaptasi atau mati. Bisa sedikit jelasin lagi karena ada lu nggak setuju, lu parah lu. Ya, lu. Enggak, maksudnya enggak setuju. Wah, parah nggak setuju, Pak. Enggak bercanda. Statement tidak berubah itu mati kepada orang-orang yang tidak tahu tentang teknologi dan internet. Oke. Apakah itu tertuju untuk setiap individu manusia atau memang orang-orang yang bekerja di bidang teknologi saja sebenarnya, kayak kurang lebih kayak gitu Mas Tony? Karena mungkin kita orang komunikasi, jadi saya bicara lebih ke konteks dan konten. Karena kita lagi di Jakarta dan di depan saya teman-teman mahasiswa di Jabodetabek. Jadi transaksi di digital ya memang yang tadi disampaikan itu mayoritasnya adalah di Jabodetabek. Jadi konteksnya tadi boleh saya revisi sedikit, lebih kepada memang untuk di perkotaan. Nah, ke depan bagaimana kita bisa seperti kita ini kembali ke desa untuk memanfaatkan sumber daya alam kita dengan implementasi teknologi. Misalnya pertanian hari ini kita bisa olah dengan sistem teknologi. Di kelautan juga sama, sudah bisa ada sentuhan aplikasi dan lainnya. Yang tidak bisa
ini saya singgung kembali. Tadi saya ada cerita sedikit 5 juta pekerjaan akan hilang. Satu pekerjaan, satu profesi yang tidak bisa hilang adalah apa? Menurut teman-teman apa nih? Apa profesi Yang nggak bisa hilang dengan adanya mau seperti robotik, seperti canggih, seperti apapun, big data yang seperti apapun, tapi satu profesi ini tidak akan hilang. Apa kira-kira? Ada yang mau nebak nggak? Pekerjaan apa yang tidak akan hilang meskipun teknologi digital berkembang? Apa? Petani. Salah. Hampir. Ya. Guru. Lanjut, salah. Hampir. Cobain belakang. Jaksa. Lanjut dulu. Belum. Programmer atau IT. Wah, kalau di film-film udah bisa diganti tuh, Bro. Oke. Salah ya? Oke ya. Oke. Ada lagi terakhir. Ya, satu. Pemimpin perusahaan. Oke. Semua hampir salah, tapi yang satu itu mungkin jaksa, mungkin bersinggungan ya. Tapi kita bicara politisi. Jadi Mas Arka ini nggak akan mati nih barang. Dia hidup terus karena profesi politisi nggak bisa digantikan dengan robot. Ya. Anggota dewan nggak mungkin dong dengan robot Mas Arka. Mas Patra. Ya, anggota dewan nggak mau diganti robot. Susah kan? Tapi lembaganya bisa dihilangin, Pak. Waduh. Jadi kayak mohon izin. Kayak misalnya dosen hari ini, Prof, bisa saja diganti dengan yang tadi, aplikasi tadi. Hanya saja kita ini kan ada ketimuran, masih banyak sentuhan kemanusiaannya. Itu pasti masih. Hanya saja ini kita cerita mungkin 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Nah, ini kira-kira politisi yang tidak bisa tergantikan. Nah, ke depan salah satu contoh misalkan hari ini puluhan juta UMKM sudah membuka lapak di Tokopedia, di Bukalapak. Kalau mereka nggak survive di sana, ya bisa bahaya juga. Hari ini menurut data Tokopedia banyak sekali UMKM yang hari ini datang dari Indonesia Timur, yang datang bukan hanya dari Jabodetabek saja. Jadi ke depan ya kira-kira begitu narasinya. Kalau tidak kita adaptasi, kita akan mati. Tapi untuk sekarang karena memang perlu ada waktu untuk perubahan ini, perubahan infrastruktur ini, perkembangan infrastruktur ini mungkin ada pengecualiannya. Yang terpenting Mas Patra bukan hanya dari sisi teknologi dan infrastruktur. Bagaimana pemerintah ini hadir untuk memberikan sebuah insentif untuk UMKM misalnya. Hari ini teman-teman mau bagaimana membuka usaha kalau tidak bankable. Nah, ini kan ke depan memang modal bukan yang utama, tapi ke depan ya pemerintah harus hadir, memberikan insentif untuk teman-teman bisa maju membangun atau membuat sebuah produk UMKM yang unggul. Jadi ke depan ini bukan soal hanya infrastruktur saja kita bicara, tapi bagaimana SDM ini kita bisa unggul, dan itu perlu dilindungi oleh pemerintah, perlu dibuka ruang oleh pemerintah, dan ini ya kita harapkan kepada tanggal 20 ini, ya. Mas Patra. Oke. Kalau kita ajak diskusi Mas Tony 4 bulan yang lalu, pasti dia akan nyinggung soal kebocoran tuh, bocor gitu kan. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak keluar, saya aja yang menyinggung ya. Memastikan untuk ekonomi digital itu tidak bocor keluar sebenarnya kan. Itu yang kemarin disinggung juga. Sedikit juga menyinggung soal pemerataan. Bagaimana peran DPR di situ nantinya akan memastikan pemerataan bisa ke seluruh Indonesia. Tadi pertanyaannya lebih ke arah bagaimana ini, walaupun kita sudah ada di daerah yang istilahnya itu infrastruktur untuk jaringan dan digital itu sudah mapan seperti di Jakarta ini, tetapi kadang ada orang yang masih ingin menggunakan cara tradisional untuk ojeknya harus tradisional dan kemudian tidak mau menggunakan aplikasi lah ya istilahnya. Iya. Nah, karena Kaltara kan Indonesia Mini, 33% penduduknya itu yang dari 690.000 itu tadi, 33% dari Jawa, 33% lagi dari Sulawesi, 34% itu campur adik-adik dari seluruh Indonesia, termasuk masyarakat suku aslinya di sana. Nah, di situ saya melihat bahwa ternyata untuk menangani hal yang seperti itu di Indonesia tidak bisa dilakukan pemaksaan. Kita ini negara yang penuh kekeluargaan, negara yang penuh dengan norma-norma sosial. Dan sebenarnya untuk memilih teknologi itu tadi menggunakan aplikasi itu sebuah pilihan.
yang paling baik dilakukan adalah bagaimana cara kita supaya bisa membuat pilihan itu menjadi pilihan yang terbaik untuk masyarakat yang tadinya tidak mau menggunakan aplikasi tersebut. Itu perlu komunikasi yang lebih lanjut kepada aspek masyarakat, contohnya tukang ojeknya juga, dan masyarakat yang tidak mau menggunakan aplikasi. Review, menanyakan kepada mereka apa alasannya kenapa tidak ingin menggunakannya. Pasti ujung-ujungnya kepada kepastian. Masyarakat atau manusia terutama di Indonesia tidak ingin menggunakan aplikasi atau sebuah digital ekonomi, produk digital ekonomi itu biasanya karena merasa tidak ada kepastian. Kepastiannya salah satunya biasanya kepastian rasanya tidak aman menggunakan aplikasi ini. Dan itu yang perlu diciptakan dan itu yang mungkin juga bisa menjadi bahan buat saya sendiri, menjadi aspirasi juga buat saya yang disampaikan Adek Romi supaya nanti secara hukum pun, secara undang-undang pun Indonesia bisa membuat kepastian-kepastian tersebut. Karena kan contoh saja kalau misalnya adik-adik ada yang beli barang online mungkin bisa penyok, mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi, mungkin ternyata sampainya lebih lambat, itu kan bentuk ketidakpastian. Dan yang seperti dikatakan Mas Antoni sebelumnya yaitu insentif. Mungkin itu adalah salah satu cara juga untuk membantu supaya tidak hanya masyarakat yang mendapatkan keuntungan, tetapi para pengusaha-pengusaha digital ekonomi ini juga mendapat keuntungan juga. Habis ini kita bakal lanjut lagi di segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.